Hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Insya Allah mafhum ini, judulnya nggak sulit dicerna. Artinya hati ini tak bersinar, tak bercahaya kalau duniawi kita lebih banyak atau duniawi kita full, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, momentum pertemuan pertama pasca Idul Fitri, melalui ini kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua ibadah kita dan tiap tahunnya kita selalu dalam keadaan sehat, keadaan baik, keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujaj, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan, para sepuh, para orang tua kami, dan juga Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Ustadz Maulana. Singkatnya seluruh hadirin jamaah pengajian malam Kamis yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkahnya kajian kita malam ini, mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk pasal yang ke-13 yang berjudul hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Alhamdulillah sudah sampai pasal ke-13, pasal 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya terakhir pasal 12. Mudah-mudahan masih ingat, masih sempat mengulang atau mutolaah membacanya supaya di pasal 13 ini nyambung.
Jadi terus berkaitan pasal 1 sampai seterusnya tuh ibarat level tangga, saling kait mengkait, saling nyambung menyambung. Jadi hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Insya Allah mafhum ini judulnya nggak sulit dicerna. Artinya hati ini tak bersinar, tak bercahaya kalau duniawi kita lebih banyak atau duniawi kita full, ya. Dunia kita menutupi segala kebaikan, segala ketaatan, segala ibadah kita, campur sifat serakah kita, duniawi kita malah gelap nantinya. Jadi judulnya ini sekilas dapat kita fahami bahwa kalau kita cinta duniawi lebih besar, lebih banyak, maka hati kita akan gelap. Itu kasarnya seperti itu. Tapi nanti ada pilah-pilahnya, tidak semua kita duniawi kita menggelapkan. Apa maksudnya? Langsung saja kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala faslun. Ini sama yang di fotokopi itu Bapak-bapak ada itu. Kaifa yusriqu qalbu suwaril aqwani muntabi'atan fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa muqabbalun bisyahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Jadi ada tanda tanya keheranan, ya. Kita langsung saja lihat maknanya. Bagaimana mungkin qalbun atau hati akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya? Tanda tanya Bapak-bapak. Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi sedangkan ia masih terbelenggu nafsunya? Tanda tanya juga. Bagaimana mungkin akan bertamu kehadiratnya sedang ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Tanda tanya. Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedang ia belum bertobat dari kekeliruannya? Tuh. Ini tanda tanya yang perlu kita pahami pelan-pelan Bapak-bapak sekalian. Nanti ada penjelasannya. Namun sebelum ke penjelasan, ini yang harus kita jawab pertanyaan-pertanyaan seakan-akan heran. Bagaimana mungkin hati bersinar? Ini yang pertama. Bercahaya. Sedangkan duniawi kita masih terpampang jelas di bayangan kita, di hadapan kita. Jadi kagak mungkin gitu kira-kira jawabannya itu. Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi, berjalan spiritual menuju Allah, itu maksudnya. Sedangkan masih terbelenggu nafsunya. Kita masih diikat oleh nafsu kita, kita masih dijajah oleh nafsu kita. Bagaimana kita bisa lepas pergi berjalan menuju Allah, spiritual kita? Belum bisa, itu jawabannya. Bagaimana mungkin akan bertamu kehadiratnya sedang ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Juga jawabannya belum bisa. Karena kita mau bertamu ke rumah presiden aja kita harus rapi, kita harus bersih, kita harus wangi, kasarnya kita harus mandi dulu. Apalagi bertamu di hadirat Allah, ya kita harus suci. Maka maksud di sini bersuci dari kotoran. Kotoran apa? Kelalaian, hadas kecil, hadas besar kasarnya. Kotoran batiniah kita, hati kita. Artinya kudu suci dulu baru bertamu oleh Allah. Yang di atas tadi kudu terlepas dulu dari hawa nafsu baru kita bisa berjalan menuju Allah. Harus jauh dulu
tidak tergoda dulu dunia kita, baru hati kita bersinar. Kasarnya begitu. Yang terakhir nih, artinya bagaimana mungkin diharapkan dapat menyikap berbagai rahasia, tabir rahasia-rahasia Allah, sedangkan kita belum bertobat dari kekeliruan, kekhilafan, dosa, maksiat. Bagaimana mungkin hijab-hijab itu terbuka? Artinya nggak mungkin. Kasarnya hijab itu, rahasia-rahasia Allah itu akan terbuka manakala kita sudah bertaubat, mohon ampun dari segala kekhilafan, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kasarnya, tentu belum langsung kita fahami, hanya memberi gambaran pada makna terjemahan yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka, kita bacakan penjelasannya. Di kitabnya udah ada penjelasannya, tinggal kita fahami sama-sama. Paragraf pertama, bagaimana mungkin kalbu atau kolbun akan bersinar terang sedangkan anasir keduniaan masih menyelimutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya. Bahkan anasir keduniaan itu begitu diandalkannya, jika hati masih terbelenggu nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah? Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Bagaimana pula hati bisa melihat Allah sedangkan ia masih belum suci dari junub kelalaiannya? Ini paragraf 2. Paragraf 3, di sini Ibnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub, dan seorang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian, ia tidak akan diizinkan menemui Allah. Maksudnya di paragraf 1, 2, 3 ini sampai diumpamakan seperti junub kelalaian itu. Gimana sih kalau kita junub? Junub, bapak-bapak pasti udah sering junub nih ya. Junub itu kan ketika kita berhubungan suami istri, lalu janabah, kita harus mandi suci dulu. Kalau masih dalam keadaan junub, kita langsung salat, tidak sah salatnya. Kita langsung baca Quran juga haram hukumnya, karena posisi kita lagi janabah, tidak suci. Atau kita mau berpuasa, tidak sah puasanya. Mau haji, mau umroh, tidak sah umroh hajinya, karena posisi dalam keadaan janabah, maka harus disucikan dulu. Maka begitu juga kelalaian yang diumpamakan oleh Ibnu Athaillah ini, ternyata lalai itu juga tidak suci, alias lalai juga itu tidak diizinkan untuk bertemu Allah. Bayangkan kita ini bukan maksiat nih ya, tapi lalai, dianggap junub oleh Ibnu Athaillah ini, pengarang kitab ini. Apalagi kalau kita berdosa, bermaksiat, lalai saja kita dianggap junub. Bagaimana sih lalai itu? Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa sholatnya orang lalai itu kan celaka, bukan lagi tidak diterima, tapi celaka. Surah Al-Ma'un sering kita baca itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya lalai. Dalam tafsirnya lalai itu ada dua. Satu, lalai itu adalah menunda, mengulur-ngulur waktunya. Yang ada kesempatan misalnya sholat zuhur tepat waktu jam 12.00 misalnya, dia tunda ke jam 1. Nyampe jam 1 dia tunda ke jam 2. Udah jam 2 nunda lagi setengah 3 baru dilaksanakan sholat. Namanya lalai, nunda waktu sholat. Padahal tidak ada alasan syar'i. Yang ada dia sempat pada saat itu hanya iseng mengulurkan waktu. Namanya lalai. Yang kedua, makna lalai itu Senin Kamis kasarnya sholatnya, atau enggak bolong-bolong sholatnya.
zuhurnya sholat, asarnya kagak, maghribnya sholat, isanya kagak, subuhnya kagak, balik lagi, subuhnya sholat, zuhurnya enggak, asarnya sholat, maghribnya enggak, begitu terus bolong-bolong juga namanya lalai. Bagaimana kalau kita sholat sambil mikirin rumah kita, pekerjaan kita, atau istri kita, anak kita, kita pikirin sambil lagi sholat? Apakah itu lalai? Tidak. Itu hanya kurang fokus, alias nggak khusyuk. Jadi kekhusyuan sholat itu ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 80, 70, 60, ada yang 40, 30, 20, bahkan ada yang 10%, bahkan 55%. Itu bagian ketidakkhusyuan. Setiap sholat yang khusyuk, baik 100% atau sekian persen yang tadi disebut, itu semua Allah yang memiliki, yang hak prerogatif membalasnya. Jadi kita tetap bernilai sholat kita itu. Jadi dalam kondisi itu tidak disebut lalai. Itu menurut tafsir Al-Misbah. Jadi kita posisinya lalai seperti itu. Yang dua tadi dimaksud, mundur waktu atau bolong-bolong ngejalaninnya 5 waktu itu, kasarnya kita dianggap junub. Harus segera kita bertaubat, mohon ampun, sucikan kembali dari junub itu agar kita bisa di makom 1-2 tadi, paragraf 1-2 itu, supaya kita bisa hijab kita dengan Allah terbuka, rahasia-rahasia Allah terbuka. Kemudian kolbun kita bersinar. Nah, supaya itu terjadi, kita terus mensucikan diri dari kelalaian kita. Artinya sucikan diri di sini, ya jangan lalai lagi, gitu kasarnya. Yang biasa kita bolong-bolong, kagak lagi. Yang biasa kita nunda-nunda, ada waktu langsung. Itu maksudnya. Itu baru taubatan nasuha. Oke. Lanjut, nanti kita akan buka sesi diskusi. Kemudian paragraf 4-nya, bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif, sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan dan atau maksiat yang tidak disengaja dilakukannya. Nah, ini poin keempat nih, kita semua ini calon-calon pewaris ilmu arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, calon-calon pewaris ilmu kenabian. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris-pewaris para nabi. Bagaimana mungkin kita mau diwarisi ilmu begitu kalau kita belum bertaubat dari kesalahan, dari kemaksiatan yang kita lakukan? Berarti kata kuncinya, mau diwarisi ilmu agama, ilmu pengetahuan tentang Allah, maka kita harus segera bertaubat. Kembali lagi kayak tadi, segera sadar diri, ingat diri akan khilaf dan maksiat kita. Kita terus mohon ampun kepada Allah. Kemudian paragraf berikutnya, dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang diinginkannya, sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi pencapaiannya. Hati yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Keduniawian justru akan membuat hati menjadi gelap. Nah, ini keheranan di pasal yang ini, bahwa hikmah yang dicantumkan Ibnu Athaillah ini, bahwa untuk mencapai hajat kita, niat kita berjalan menuju Allah, hati kita terus bersinar, mampu berkomunikasi dengan Rabb-nya, maka kita harus mensucikan hati kita itu dengan cahaya iman, cahaya keyakinan. Artinya cahaya iman, cahaya keyakinan itu terus kita mengkaji, terus kita mengamalkan, terus berproses untuk menjadi orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, orang-orang yang membuktikan kebesaran ilahi. Nah, itu tuh harus dibuktikan semua supaya benar-benar hati kita itu bersinar. Dan hati tidak akan pernah bersinar kalau segala kesibukan duniawi kita ini, segala condong hati kita ke duniawian ini, segala kesibukan-kesibukan kita ini, maka hati kita itu berubah menjadi gelap. Ternyata bukan sekedar maksiat saja yang mampu menggelapkan hati,
Ternyata cinta duniawi, sayang rumah, sayang mobil, sayang motor, sayang apalagi, sayang kebun, sayang ladang, sayang apalagi, sayang semua nih yang sifatnya duniawi ini, itu dapat menggelapkan hati kita. Bayangkan tuh, apalagi jelas-jelas maksiat. Makanya Imam Ali itu selalu menyebutkan bahwa hidup yang sederhana alias hidup zuhud itu bukan berarti kita nggak punya materi, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya istri, nggak punya aktivitas pekerjaan, bukan nggak punya itu semua. Tetapi semua yang disebutkan tadi tidak kau masukkan dalam hatimu, tidak kau masukkan dalam kolbumu. Itu yang dinamai zuhud, atau hidup yang benar-benar mengharapkan ridho Allah itu, atau hidup yang tidak terganggu oleh duniawinya. Biarkan duniawi itu sebatas casing kita ini. Kita bekerja sebatas casing kita, nggak mengganggu hati kita. Jangan masukkan. Kita punya mobil cinta, tapi nggak masukkan ke hati cinta itu. Karena dalam hati kita ini hanya Allah cinta kita. Kita punya rumah megah, tidak kita masukkan ke dalam kolbu kita. Ya sebatas kita menikmati casing kita aja. Mampu, kalau hidup kita bisa mampu mengendalikan itu, maka stabilah zuhud kita, stabilah hati kita, tetap bersinar, tidak berpengaruh oleh hal-hal yang mengganggu kolbun kita itu. Nah, dikit lagi bapak-bapak. Lanjut paragraf berikutnya. Perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan memutus belenggu nafsu dan syahwat, bukan dengan menuruti nafsu dan syahwat. Ini kata kunci. Jadi kalau kita mau berjalan spiritual kita di hadapan Allah, kita harus mampu memutus belenggu-belenggu nafsu kita, syahwat kita. Tuh. Karena sejatinya yang menjajah kita ini adalah syahwat atau nafsu kita itu. Nah, kita mampu memenangkan dari syahwat kita itu, itulah kemenangan sejati. Makanya Nabi itu selalu mengingatkan, ya, dalam peperangan itu, setelah memenang perang, Nabi mengingatkan, ya, apa kata Nabi itu, kita dari jihadil asgar, ya, menuju ila jihadil akbar. Para sahabat bertanya, wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar itu ya Rasulullah? Ya. Kata Nabi, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Artinya Nabi sudah memberi pesan, kita ini sudah menang perang, tapi ini baru melawan, baru jihad kecil, tapi nanti akan kita menuju jihad yang besar. Apa itu kata Nabi? Itu jihad melawan hawa nafsu. Jadi ternyata kita menjaga nafsu dari nafsu birahi kita, dari nafsu amarah kita, dari nafsu keserakahan kita, kita mampu mengendalikan itu kita menang dari jihad yang besar tadi. Maka kemenangan yang hakiki itu adalah menang dari penjajahan hawa nafsu, dari belenggu hawa nafsu. Mampu itu insya Allah kita pemenangnya. Oke. Lanjut, pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Allah SWT berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 282. Ini yang paragraf ini menyebutkan bahwa tidak ada cara lain untuk berspiritual, untuk berjalan, untuk bertemu dengan Allah itu melainkan dalam keadaan hati yang suci. Jadi hati yang suci itu adalah wadahnya, nurnya di situ yang harus kita buka, yang harus kita sucikan.
insya Allah kalau itu suci, maka keajaiban Allah akan diberikan kepada hambanya, dibukakan muka syafahnya, tabir-tabir spiritualnya, maka dari situlah dia diberi tanda-tanda kebesaran Allah, supaya dia lebih yakin, dibuka nur-nur ilahiyah, supaya dia menambah keimanan dan ketakwaannya. Dalam sebuah khobar disebutkan, siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewarisi ilmu yang tidak diketahuinya. Ini konteks ini, siapa yang beramal dengan ilmunya, alias setelah dia dapat ilmu dia amalkan, dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu terus dikerjakan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan mewarisi ilmu yang tidak diketahuinya. Apa yang tidak diketahuinya? Yaitu rahasia-rahasia ilahi, ilmu-ilmu ma'rifatullah, ilmu-ilmu laduni. Nah, itu tuh ilmu-ilmu tentang ilham Allah kepada dirinya, itu semua itu bagian dari yang kita tidak ketahui. Nah, keempat hal di atas sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Tampilnya gambaran keduniaan di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Keterbelengguan hati dapat menyebabkan kelalaian. Kelalaian menjadi sebab segala kekeliruan, dan kekeliruan menjadi sebab butanya hati. Barakallah. Ini paragraf terakhir ini maksudnya begini maksudnya. Jadi nafsu syahwat yang kita terus turunin, yang kita ikuti terus itu sebab terbelenggunya hati. Terbelenggunya hati kita ini menyebabkan kelalaian. Nah, kelalaian kita menjadi sebab segala kekeliruan. Nah, kekeliruan kita menjadi sebab butanya hati kita. Maka sering khilaf, sering keliru itu buta hatinya. Tapi ada rentetannya. Ini paragraf terakhir menyebutkan seperti itu. Awalnya kita ikuti nafsu kita dulu, nafsu birahi kita, nafsu amarah kita ikuti. Kita lampiaskan nafsu kita, kita lampiaskan amarah kita yang bukan pada tempatnya misalnya. Nah, setidak langsung itu hati kita terbelenggu. Hati kita itu mulai kotor tuh. Mulai seakan-akan hati kita itu terbelenggu oleh nafsu tadi, ya, diikat oleh nafsu itu. Nah, terbelenggunya seperti itu membuat kita lalai. Hati kalau udah terbelenggu oleh nafsu itu lalai jatuhnya. Udah malas untuk ibadah, udah ogahan untuk wiritan, zikirnya dan lain sebagainya. Lalai ujungnya. Nah, terus lalai seperti itu lambat laun menjadi keliru atau khilaf. Khilaf alias lupa atau lalai, keliru, itu satu rentetan tuh. Mulai maksiat, mulai khilaf, mulai dosa, itu asbabnya karena sering lalai tadi, muncul kekeliruan. Sering keliru, sering khilaf, sering dosa, sering maksiat, apa yang terjadi? Butalah hati kita itu. Buta hati itu udah susah nerima nasihat, susah diberi petunjuk, susah diingatin, karena hatinya udah gelap. Tuh. Maka kalau kami berikan contoh ini sebagai penutup sebelum kita diskusi, aslinya cahaya hati kita tuh seperti cahaya lampu ini. Ini sering kita gambarkan, sering kita contohkan. Ini kita lihat lampu ini sangat terang. Lampu yang terang ini ibarat hati kita. Nur atau suci itu seperti ini, cahaya lampu ini. Aslinya bersih, bersinar begitu. Nah, cahaya yang bersih, yang bersinar begitu tuh, kalau kita lakukan kekhilafan atau kemaksiatan, ibarat kertas hitam yang menutupi satu maksiat. Anggap ini kertas hitam nih. Nah, ini cahaya, bisa cahaya kolbu kita ditutupi begini. Ini sekali, 2 kali tutup lagi, 3 kali tutup lagi, 4 kali tutup lagi, 100 kali, 100 tebal nih tutupan hitam, 1000 kali, 1000 tebal nih. Nah, kalau udah tebal hitamnya begitu, cahaya tadi yang murni, yang terang itu tidak bisa lagi menyinari. Jangan menyinari orang lain, menyinari dirinya lagi udah kagak bisa. Ini gelap jatuhnya. Nah, gelap begini terus, lambat laun redup, lambat laun mati.
Buta namanya ini. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita kembali suci lagi? Itulah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itu segera bertaubat, segera mohon ampun, beristighfar dari kekhilafan, dari kelalaian, dari kemaksiatan, dosa yang kita lakukan. Maka ini seolah-olah dicabut satu-satu, dicabut, terkupas tuh yang cahaya hitam tuh terkupas. Akhirnya kembali lagi murni, suci fitrahnya hati itu. Nah, kalau bisa dipertahankan hati seperti itu, insya Allah itulah cara terbaik kita untuk melaju jalan spiritual menuju Allah. Sebenarnya PR besar kita tiap hari itu selalu menjaga hati, selalu mensucikan hati, karena disitulah wadah Allah untuk berkomunikasi dengan hambanya, wadah Allah untuk berdialog dengan hambanya. Tuh. Maka dalam hadis qudsi ya, ketika diceritakan Nabi Daud alaihissalam tuh berdialog dengan Robnya, bukan sekedar Nabi Musa yang berdialog dengan Robnya, ternyata Nabi Daud juga pernah. Wahai Daud, sucikanlah tempatku di muka bumi. Jawab Nabi Daud alaihissalam, di mana tempatmu di muka bumi ya Allah? Apakah di tempat ibadah kami, atau di rumah hamba, di rumah si ini si itu, atau di mana ya Allah? Tidak. Tempatku di muka bumi adalah di hati tiap hamba-hambaku. Maka sucikanlah di situ, karena di situ adalah wadah untuk hadirnya nurku dan dialognya denganku. Maka di situ wadahnya yang harus kita suci. Maka sejatinya kembali lagi hati itulah tempat bermuara kita. Kalau kita mau berspiritual, lagi-lagi kajian tasawuf, tujuannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu muaranya adalah sucikan hati. Muaranya jaga hati ini, jangan sampai ia kotor. Nah, di situ letak pasal ke-13 ini. Terjawab, hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Tadi semua yang kita bahas itu duniawi semua tuh, yang harus kita jauhi. Tidak boleh kita masukkan dan mengkotori hati kita. Boleh kita duniawi silakan, tapi jangan sampai urusan dunia itu kita masukkan ke hati. Cukup urusan dunia itu kita masukkan ke casingnya, pikirannya, atau sebatas zahir kita. Artinya tetap kita kaya, tetap kita bekerja, tetap kita punya rumah, punya mobil, tapi semua itu tidak kita masukkan dalam hati kita. Artinya kalau itu kasarnya Allah ambil lagi, itu tidak merubah hati kita. Tetap hati kita stabil di hadapan Allah. Tapi supaya tidak terkesan pasif, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk kita diskusi. Ya. Mari Bapak-bapak sekalian kita manfaatkan waktu. Sekiranya ada yang masih dibingungkan, kita buka sesi tanya jawab, atau ada yang mau menambahkan juga boleh, karena sifatnya kita diskusi. Ruhul ilmu al-mudzakkar, hidupnya ilmu itu dengan berdiskusi. Itu kata baginda Rasul. Maka mari kita buka sesi diskusi tanya jawab. Monggo Bapak-bapak yang ingin bertanya silakan, atau yang mau menambahkan juga boleh. Ini cukup menyita pikiran ya pasal 13 ini, tapi pelan-pelan kita baca insya Allah faham. Apa yang dijelaskan dalam kitab ini kalau kita cerna pelan-pelan insya Allah faham. Monggo Bapak-bapak. Kalau nggak ada, tak tanya balik nih. Oh, monggo Pak. Silakan. Ada keterangan kalau penjelasan dalam sebuah kabar disebutkan siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang tidak diketahui. Maksudnya bagaimana? Iya, barakallah.
Jadi siapa yang beramal dengan ilmunya, alias ini kan kita sedang ngaji ini, dapat ilmu, lalu kita amalkan tuh ilmu itu. Amalkan itu apa maksudnya? Realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dapat ilmu hari ini kita sucikan hati misalnya. Kita pulang dari sini kita amalkan, kita berusaha sucikan hati, kita berusaha jaga hati, kita berusaha buang jauh-jauh kelalaian kita yang membuat hati kita gelap. Nah, itu namanya kita sedang mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Disebut kita beramal dengan ilmu. Namanya itu. Nah, ketika kita melakukan hal itu, maka Allah akan mewarisi ilmu, alias akan memberikan ilmu lagi, akan menganugerahi kita ini pemahaman lagi yang kita tidak tahu sebelumnya. Apa yang kita tidak tahu sebelumnya? Ilmu-ilmu yang lain lagi. Bisa ilmu lanjutan ilmu tasawuf ini, bisa ilmu tentang ulumul Quran, tentang hadis, bisa jadi juga ilmu tentang rahasia-rahasia Allah, bisa jadi juga tentang ilmu laduni, ilmu tentang ilham-ilham Allah. Tuh, itu namanya penambahan. Artinya makin sering kita mengamalkan ilmu, makin sering juga Allah memberi ilmu. Itu bedanya. Kalau harta makin sering kita pakai dia habis. Tapi kalau ilmu kita sering pakai dia akan nambah terus. Itu bedanya. Coba aja kita udah paham satu ilmu. Contoh dulu kita belajar Iqra misalnya. Kita bisa baca alif, ba, ta sampai iya. Kita terus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lambat laut kita bisa apa lagi? Bisa naik Iqra 2, bisa naik Iqra 3, bisa naik Iqra 4. Itu siapa yang ngasih pemahaman itu? Allah. Udah Iqra 6 hatam, nambah pemahaman ilmu Al-Quran, baca lagi Al-Quran, nambah lagi ilmu tajwidnya. Udah paham tajwid, bagus, nambah lagi ilmu tahsinnya, ilmu tilawahnya, ilmu tafsir Al-Qur'annya. Udah paham itu semua, nambah lagi. Terus, nggak ada henti-hentinya. Nah, supaya terus Allah mewarisi ilmu seperti itu, menganugerahi ilmu-ilmu terus kepada kita ini, maka sekecil apapun yang kita dapatkan ilmu, entah dari manapun datangnya, entah dari guru, dari orang tua, dari istri, bahkan dari anak kita dapatnya, atau dari sahabat kita dapatnya, kita amalkan. Yakin, hakul yakin, Allah akan terus menambahkan ilmu buat kita itu. Bagaimana cara dapat ilmu? Nanti dalam prosesnya lagi, entah kita dapat di majelis ilmu lagi, entah kita dapat di pengajian ini, ketemu ini, kita tambah lagi di dengar ini, dengar itu, nambah tak terasa, tak kita duga. Bahkan pertemuan kita pada malam hari ini bisa jadi penambahan ilmu juga yang kita tidak tahu sebelumnya, karena kita sering amalkan ilmu-ilmu sebelumnya. Kita ketemu di masjid ini, dapat lagi ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk mensucikan hati, menjaga hati, jauhkan diri dari kelalaian. Kira-kira seperti itu dapat ilmunya. Maka tambah lagi ya Allah, kan gitu. Nah, itu maksudnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lanjut lagi, bagaimana cara kita mensucikan hati? Kan itu belum diungkapkan ini. Ini udah isyarat juga ini. Singkat saja, Bapak Ibu bisa dengerin tuh lagunya Opik. Itu sering dikaji tapi nilai tasawufnya tinggi. Apa tuh nyanyinya? Bisa Bapak-bapak searching tuh. Obat hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Bagus tuh, ada nyanyinya tuh. Jadi yang pertama untuk mensucikan hati kita kudu baca Quran, enggak ada cara lain. Al-Quran obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran adalah sebagai pengobat bagi orang-orang yang beriman dan rahmat anugerah Allah untuk orang-orang yang percaya, yang yakin. Itu baru pertama, apalagi kita pahami maknanya, makin suci, makin lembut hati kita. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Salat malam, tahajud kita, tasbih kita, hajat kita, salat sunat taubah kita dirikan, kita istiqomahkan. Yakin dengan salat malam itu hati juga menjadi suci. Al-Quran yang menyebutkan, bukan Utsman yang menyebutkan. Apa itu? Surah Al-Isra.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam atau setengah malam atau seperempat malam, walaupun secuil, bangun untuk salat tahajud. Supaya apa? Maqaman mahmuda, Allah berikan tempat yang terpuji di sisinya. Yakin hati kita itu akan bersih. Yang ketiga singkatnya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul saja dengan orang-orang soleh, entah ngopi saja atau kasarnya kita nongkrong saja, hanya dengerin, insya Allah membuat hati kita juga suci. Enggak mesti kita harus ngaji, enggak mesti kita harus Quran, enggak, ngumpul aja diskusi sama orang soleh. Entah bahas apa saja kita ngumpul, entah dengan guru, dengan sahabat ngumpul, yakin hati kita tuh bersih. Yang keempat, apa tuh? Berpuasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa sunnah-sunnah lainnya. Kita usaha dawamkan, kita usaha istiqomahkan. Yakin juga mampu melemahkan nafsu kita, mampu membersihkan hati kita. Dan yang terakhir, berzikir kepada Allah selalulah, ya, sering-seringlah. Artinya ingat Allah dalam konteks luas, bukan konteks kecil. Jadi segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah dinamai zikrullah. Segala sesuatu kita kaitkan dengan Allah juga dinamai zikrullah. Artinya apapun urusan baik hidup kita, sedih, susah, senang kita kaitkan ke Allah. Allah yang memberikan semua itu sejatinya sedang berzikir. Selain tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, takbir kita, salat kita, baca Quran kita, semuanya mah zikir, semua namanya itu. Kajian seperti juga memahami ilmu juga berzikir namanya itu. Menganakan zikir yang luas. Maka insya Allah hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi suci. Nah itu kira-kira cara kita untuk menjaga sucikan hati kita ini dari hal-hal seperti itu. Dan insya Allah bapak-bapak punya cara-cara tertentu dengan riadohnya misalnya, dengan torikohnya misalnya, dipakai. Semua itu bisa digunakan untuk kesucian jiwa, kesucian hati kita. Barakallahu fiikum. Itu bapak-bapak, mudah-mudahan bisa ditangkap dan difahami. Ini sudah waktunya Isya. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Kalau ada masih pertanyaan simpan dulu, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kifat majlis, diawali dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.